Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Halo, apa kabar siswa-siswi SMP kelas 7 dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang materi himpunan. Dan masih bersama saya, Saiful Ikhwan SPD, guru matematika dari SMP Negeri 2 Anjatan Kabupaten Indramayu. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang materi himpunan. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang pengertian himpunan. Apa sih himpunan itu? Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan dengan jelas dan terukur sehingga dapat diketahui termasuk atau tidaknya di dalam himpunan tertentu. Biar lebih jelas, perhatikan contoh himpunan. Nah, nanti ada contoh yang bukan himpunan. Contoh himpunan yang pertama ada himpunan hewan berkaki dua. Di sini dapat dengan jelas didefinisikan bahwa hewan yang berkaki dua atau hewan yang hanya memiliki kaki dua. Contohnya ada hewan bebek, ayam, burung, dan sebagainya. Hewan-hewan yang memiliki kakinya hanya dua. Nah, itulah contoh himpunan hewan berkaki dua. Berikutnya yang kedua ada himpunan hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging itu ada harimau, ada singa, ada serigala, dan sebagainya. Hewan-hewan yang memakan daging. Kemudian yang ketiga ada himpunan bilangan kurang dari 10. Nah, himpunan kurang dari 10 juga walaupun banyak tetap dapat didefinisikan dan terukur ya. Contohnya dari negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 ya. Kurang dari 10. Bisa dipahami ya. Kemudian berikutnya ada contoh yang bukan himpunan. Nah, kalau tadi adalah contoh himpunan, sekarang contoh yang bukan himpunan itu bagaimana? Yang pertama ada himpunan lukisan menarik. Nah, kenapa himpunan lukisan menarik ini termasuk bukan himpunan? Karena kata menarik itu dapat berbeda-beda penilaian oleh setiap orang. Boleh kata dari kita menarik, belum tentu kata orang lain ikut menariknya. Itu sebabnya kata menarik itu tidak jelas didefinisikannya. Karena penilaian setiap orang berbeda-beda. Berikutnya yang kedua, contoh bukan himpunan ada himpunan makanan enak. Nah, ini pun sama. Kata dari enak itu setiap orang dapat berbeda-beda penilaiannya. Kata kita boleh makanan itu enak, tapi belum tentu kata orang lain makanan itu enak. Itulah kenapa kalimat atau kata enak itu bukan termasuk himpunan karena di sini tidak jelas dan tidak dapat terukur definisinya. Bisa dipahami ya perbedaan antara himpunan dan bukan himpunan? Baik, kita lanjutkan. Dalam sebuah himpunan ada aturan penulisannya. Yang pertama, sebuah himpunan dapat ditulis dengan dilambangkan oleh huruf-huruf kapital pada abjad ya. Yaitu di sini ada A, B, C, D dan seterusnya sampai dengan Z ya. Semuanya huruf kapital. Itu bisa untuk melambangkan sebuah himpunan. Yang kedua, penulisan anggota himpunan harus di dalam kurung kurawal. Nah, inilah yang disebut dengan kurung kurawal ya. Yang ketiga, untuk memisahkan satu anggota dengan anggota himpunan yang lain, maka menggunakan tanda koma. Contohnya ini ya, dalam kurung kurawal titik-titik itu, kemudian koma, kemudian titik-titik lagi, ditutup kurung. Inilah contohnya ya, memisahkan satu anggota dengan anggota yang lainnya dengan menggunakan tanda koma. Yang keempat, jika anggota himpunan masih banyak dan tidak dapat disebutkan satu persatu, maka dapat diwakilkan atau menggunakan tanda titik-titik. Contohnya di sini ada himpunan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Nah, dan seterusnya itu bisa diwakilkan dengan titik-titik. Nah, bisa dipahami ya.
Berikutnya, anggota himpunan dilambangkan dengan notasi huruf seperti huruf E ya. Ini dibacanya adalah anggota dari. Nah, sedangkan anggota yang bukan himpunan dilambangkan dengan notasi seperti huruf E lalu disilang atau dicoret ya. Ini dibacanya adalah bukan anggota dari. Nah, tinggal nanti yang anggota dilambangkan dengan huruf E dan yang bukan anggota huruf E-nya dicoret. Nah, bisa dipahami ya. Materi selanjutnya yang kedua ada penyajian himpunan. Penyajian himpunan ini ada 3 cara penyajian. Yang pertama, dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya, yaitu dengan cara menuliskan sifat-sifat yang dimiliki anggota-anggotanya. Biar lebih jelas, perhatikan contoh. Misalkan di sini ada himpunan A sama dengan himpunan bilangan gelap. Ya. Jadi nanti himpunan A itu isinya adalah bilangan-bilangan genap. Ya. Contohnya 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian himpunan B berisi himpunan bilangan ganjil. Nah, himpunan B pun sama, nanti isinya atau anggota-anggotanya adalah himpunan bilangan-bilangan ganjil. Contohnya 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Dapat dipahami ya? Penyajian himpunan yang kedua ada dengan cara mendaftarkan anggota-anggotanya atau bisa disebut dengan enumerasi ya. Kalau tadi yang pertama itu menuliskan sifat anggotanya atau deskripsi ya. Sekarang dengan mendaftarkan anggota-anggotanya namanya enumerasi. Bagaimana enumerasi itu? Enumerasi yaitu dengan cara menjabarkan atau menyebutkan atau menuliskan anggota-anggota dari himpunan tersebut. Contohnya biar lebih jelas, misalkan himpunan A sama dengan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, tadi pada penyajian yang pertama adalah himpunan bilangan genap. Nah, inilah untuk lebih jelasnya dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Inilah anggotanya dari himpunan bilangan genap, yaitu himpunan A sama dengan 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Kemudian himpunan B adalah himpunan bilangan ganjil. Anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Tinggal menyebutkan saja anggota-anggotanya atau menuliskannya. Itulah cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga dalam penyajian sebuah himpunan yaitu dengan notasi himpunan. Yaitu dengan cara menggunakan notasi pembentuk himpunan tersebut. Biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Ini ada tulisan himpunan A. Ini ada cara membacanya, yaitu A adalah himpunan yang anggotanya semuanya X sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8. Di mana X adalah bilangan ganjil. Tuh dibacanya ya. Perhatikan baik-baik sekali lagi cara membacanya, yaitu himpunan A adalah himpunan yang anggotanya semuanya X sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan X kurang dari 8. Di mana X adalah himpunan bilangan ganjil. Itu ya. Mudah-mudahan dapat dihafalkan, cara membacanya dapat dipahami ya. Kemudian ada inilah angkanya dari himpunan A tersebut, yaitu ada 3, 5, dan 7. Kemudian contoh berikutnya ada B adalah himpunan yang anggotanya semuanya Y sedemikian sehingga Y kurang dari 10, di mana Y adalah bilangan prima. Nah, maka anggota himpunan B adalah 2, 3, 5, dan 7, yaitu bilangan prima kurang dari 10. Nah, bisa dipahami ya?
Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh soal berikut. Misalkan A adalah himpunan bilangan prima yang lebih dari 2 dan kurang dari 15. Sajikanlah himpunan tersebut dengan yang pertama menggunakan notasi himpunan, yang kedua menuliskan sifat anggotanya, yang ketiga mendaftarkan anggotanya. Kita akan coba jawab satu persatu. Yang pertama yaitu menggunakan notasi himpunan dari soal yang tadi. Maka himpunan A anggotanya semuanya adalah X, sedemikian sehingga X lebih dari 2 dan X kurang dari 15, di mana X adalah himpunan bilangan prima. Itu ya. Bisa membacanya? Ya, nanti belajar kembali ya. Yang kedua, menuliskan sifat-sifat dari anggotanya, yaitu himpunan A adalah bilangan prima lebih dari 2 dan kurang dari 15. Itu sifatnya. Berarti bilangan prima yang lebih dari 2 dan kurang dari 15. Itu anggota-anggota dari himpunan bilangan A atau himpunan A ya. Yang ketiga, dengan cara mendaftarkan anggota-anggotanya. Nah, dari nomor 1 dan nomor 2 tadi kita belum tahu nih anggotanya seperti apa dan berapa saja. Nah, sekarang nomor 3 adalah dengan mendaftarkan anggota-anggotanya. Maka kita baru dapat mengetahui bilangan prima yang lebih dari 2 dan kurang dari 15 itu angkanya berapa saja. Yaitu himpunan A sama dengan 3, 5, 7, 11, dan 13. Inilah bilangan prima yang lebih dari 2 dan kurang dari 15. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan dapat dimengerti. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.